Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Hamidasari NIM H541800005. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proposal skripsi sebagai tugas akhir metodologi penelitian untuk ekonomi syariah dengan judul Analisis Profitabilitas Bank Umum Syariah melalui pendekatan Islamicity Performance Index. Adapun outline pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Latar belakang, perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting menjalankan fungsi intermediasi dalam sektor keuangan sistem perekonomian Islam. Perkembangan industri perbankan syariah semakin pesat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kebolehan bank umum menjalankan dual banking system. Perkembangan perbankan syariah dapat tercermin melalui indikator kelembagaan bank syariah dan kinerja keuangan yang dapat diproyeksikan melalui ROA. Berdasarkan statistik perbankan syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan pada 2020, dapat dilihat bahwa terjadi kecenderungan peningkatan dari aspek kelembagaan dan kinerja keuangan yang diproyeksikan melalui ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Perkembangan yang pesat pada industri perbankan syariah tak luput dihadapkan dengan berbagai masalah, salah satunya adalah kepercayaan para stakeholder terhadap kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perbankan saat ini memiliki kecenderungan untuk memberikan informasi keuangan saja tanpa mempertimbangkan aspek kinerja syariah, seperti zakat, rasio bagi hasil, distribusi pendapatan, dan sebagainya. Hamid et al. 2004 memberikan alternatif indeks pengukuran kinerja perusahaan yang dilihat dari aspek syariah, yaitu melalui Islamicity Performance Index. Islamicity Performance Index mampu mengukur kesesuaian kinerja keuangan bank syariah dengan penerapan prinsip syariah melalui berbagai rasio. Yang pertama, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, Director Employee Welfare Ratio, Islamic Investment versus Non-Islamic Investment, dan Islamic Income versus Non-Islamic Income. Rumusan masalah perbankan syariah memiliki prinsip transparansi dalam aktivitas pengelolaan yang dilakukannya. Para stakeholders akan mampu menilai efektivitas dan efisiensi perbankan syariah melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bank syariah terkait. Namun, sampai saat ini pengukuran kinerja perbankan syariah yang diterapkan masih terbatas menggunakan pengukuran melalui pendekatan yang diadaptasi dari perbankan konvensional. Pengukuran ini kurang sesuai untuk digunakan karena prinsip dan operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, Islamicity Performance Index merupakan alternatif alat ukur yang memadai dalam mengukur kesesuaian kinerja keuangan bank syariah dengan menerapkan prinsip syariah dibandingkan dengan pengukuran menggunakan pendekatan perbankan konvensional. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebuah pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia melalui pendekatan Islamicity Performance Index, dan bagaimana pengaruh Islamicity Performance Index terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia melalui pendekatan Islamicity Performance Index. Yang kedua, menganalisis pengaruh Islamicity Performance Index terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagi lembaga keuangan syariah, yang kedua bagi akademisi, yang ketiga bagi masyarakat umum. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu bank umum syariah yang terdaftar pada OJK dan memenuhi kriteria penelitian selama 2016 sampai 2020. Bank syariah. Bank syariah merupakan sebuah entitas keuangan Islam yang memiliki fungsi operasional sebagai lembaga intermediasi dengan landasan utama Al-Quran, hadis, dan prinsip syariah. Tujuan didirikannya bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna mencapai keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ascaria 2005, dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah berpegang pada prinsip-prinsip dasar norma Islam, yaitu tidak mengandung bunga atau riba, hal-hal spekulatif yang tidak produksi atau maisir, hal meragukan atau goror, hal rusak atau batil, dan hanya membiayai kegiatan usaha halal. Adapun struktur bank syariah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu yang pertama, Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah merupakan bank syariah dengan kegiatan operasional utamanya berupa pemberian pelayanan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada unit usaha syariah, merupakan unit kerja dari sebuah perusahaan induk bank umum konvensional. Dan yang ketiga ada Bank Pembiayaan Syariah atau BPS. Selanjutnya Islamicity Performance Index.
Hamid et al. 2004 mengusulkan dua jenis indeks pengungkapan penilaian perusahaan, menerapkan prinsip syariah dalam mencapai tujuan, yaitu Islamicity Disclosure Index dan Islamicity Performance Index. Adapun komponen rasio penyusun Islamicity Performance Index yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Profit Sharing Ratio. Profit sharing atau bagi hasil merupakan tujuan utama bank syariah. Melalui rasio ini dapat dilihat perubahan atas perbandingan antara jumlah pembiayaan atas akad mudharabah dan musyarakah terhadap total pembiayaan. Selanjutnya, zakat performance ratio. Zakat merupakan sebuah ibadah wajib dalam bidang harta dengan menyerahkan harta yang dimiliki kepada pihak tertentu dan dalam persyaratan tertentu. Menurut Hamid 2004, zakat menjadi salah satu elemen penting yang harus disertakan dalam pengukuran kinerja suatu perusahaan. Zakat dapat menjadi indikator kinerja perusahaan dalam menggantikan pengukuran konvensional, yaitu earning per share. Kinerja zakat dapat diukur dengan membandingkan besar zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan total kekayaan atau aktiva bersih. Selanjutnya ada equitable distribution ratio. Salah satu faktor yang ditekankan dalam perekonomian Islam yaitu adanya pemerataan distribusi antara masyarakat. Rasio IDR menjelaskan besar pendapatan yang didistribusikan oleh perusahaan kepada para stakeholder. Yang keempat ada ESIR, atau Islamic Income versus Non-Islamic Income. Pengungkapan pendapatan halal dan non-halal juga harus dilakukan oleh bank syariah. Melalui indikator ini akan dihasilkan nilai ukuran kehalalan dengan membandingkan pendapatan halal dengan total pendapatan. Lalu ada kinerja keuangan. Rasio keuangan digunakan sebagai sebuah pengukuran atas kinerja perusahaan. Kasmir 2009 menyatakan bahwa rasio keuangan terdiri atas rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. ROA. ROA atau Return on Asset merupakan salah satu komponen penyusun rasio profitabilitas. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen bank dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini melihat tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atas pemanfaatan aktiva yang dimilikinya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Berikut merupakan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan sebuah hipotesis, yaitu yang pertama, variabel profit sharing ratio atau PSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Yang kedua, variabel zakat performance ratio atau ZPR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Yang ketiga, variabel equitable distribution ratio atau EDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Yang keempat, variabel Islamic income versus non-Islamic income ratio atau ISIR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dan yang terakhir, secara simultan variabel PSR, ZPR, EDR, dan ISIR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Metodologi penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder dalam bentuk data panel berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah atau BUS selama periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Bank Umum Syariah atau BUS di Indonesia sampai dengan Desember 2020. Teknik sampling yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode pervasive sampling dengan mempertimbangkan kriteria berikut. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 8 sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sebagai data pelengkap, digunakan jurnal, buku, artikel, dan berbagai pustaka lain yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, terdapat map variabel dan definisi operasional. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan data, dan analisis kuantitatif menggunakan Islamicity Performance Index dan analisis regresi data panel. Pengukuran menggunakan Islamicity Performance Index dilakukan untuk menghitung rasio kinerja bank, yaitu rasio profitabilitas, profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, dan Islamic income versus non-Islamic income. Adapun metode yang digunakan dalam estimasi yaitu regresi data panel. Menurut Baltagi 2005, data panel merupakan data hasil pengamatan atas beberapa individu dalam periode waktu tertentu yang memiliki double subscript pada variabelnya. Terdapat 3 metode pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi data panel, yaitu pool T-square, yang kedua fixed effect model, dan yang ketiga random effect model. Selanjutnya pemilihan model terbaik. Dalam memilih model yang akan digunakan dalam regresi data panel, dilakukan 2 uji, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Selanjutnya, evaluasi model. Dalam mengevaluasi model digunakan kriteria ekonometrika. Yang pertama, normalitas. Yang kedua, heteroskedastisitas. Yang ketiga, autokorelasi. Yang keempat, uji multikolinearitas. Sebagai tahap lanjutan evaluasi model, digunakan kriteria statistika yang koefisien determinasi, uji simultan atau F-statistik, dan uji parsial atau tes statistik. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat dibangun sebuah model penelitian, yaitu ROAIT sama dengan alpha ditambah beta 1 PSRIT ditambah beta 2 ZPRIT ditambah beta 3 IDRIT ditambah beta 4 ISIRIT ditambah error IT. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan proposal.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.